pada kasus benda asing di telinga, alat yang kita pergunakan bergantung pada jenis benda asing yang kita temukan dan juga jarak antara benda asing dan membran timpani dan juga lokasi dari benda asing. Tidak ada patokan khusus mengenai alat yang harus kita gunakan. Demikian juga teknik yang kita gunakan juga bisa bervariasi. Untuk benda asing yang bisa kita temukan bisa berupa kapas cotton bud yang tertinggal pada saat pasien korek-korek, bisa juga berupa manik-manik maupun binatang hidup. Khusus untuk binatang hidup, kita perlu mematikan binatang tersebut dengan cara memberikan gliseril atau minyak ke dalam liang telinga, kita tunggu sampai mati baru kita keluarkan. Selain ekstraksi dengan menjepit menggunakan urpinset, kita juga bisa menggunakan probe hak tajam atau menggunakan ring hak. Pilihan yang lain adalah dengan melakukan urs pulling. Urs pulling yang kita butuhkan adalah spet yang kemudian bisa kita sambung dengan selang NGT atau aboket, sehingga kita bisa masukkan ke dalam liang telinga tanpa mencederai liang telinga sendiri. Kemudian untuk cairan yang kita pergunakan sebaiknya tidak lebih dari atau kurang dari 7 derajat di atas atau di bawah suhu tubuh untuk menghindari vertigo pada pasien. Saya akan memperagakan ekstraksi corpus caelinum yang konsistensinya lunak dan memenuhi liang telinga. Ini kita contohkan pada manekin di telinga kiri pasien. Jadi sebelum kita memasukkan benda apapun ke dalam liang telinga, kita harus meluruskan terlebih dahulu liang telinga dengan menarik auricula ke arah supra-posterior dengan menggunakan tangan kiri kita. Kemudian setelah kita mendapatkan visualisasi dari corpus caelinum yang akan kita keluarkan, kita bisa masukkan hak tajam secara hati-hati dengan menghindari sisi yang tajam ke arah liang telinga. Jadi kita berusaha mengkait dengan menghindari liang telinga terkena sisi yang tajam dari hak tajam kita. Kemudian kita tusukkan ke dalam kapas cotton bud, kemudian kita tarik keluar seperti ini. Untuk benda asing berupa manik-manik atau benda asing yang posisinya berdekatan atau menempel dengan membran timpani, lebih baik kita menggunakan urs pulling. Pertama-tama kita isi dulu spet yang akan kita gunakan dengan air hangat, kurang lebih suhunya sama seperti suhu tubuh. Kemudian kita pasang selang NGT atau aboket yang sesuai. Kemudian kita luruskan liang telinga pasien dengan menggunakan tangan kiri kita. Kemudian kita letakkan, kita selipkan ujung dari aboket atau NGT ke arah sisi posterior dari liang telinga. Kemudian dengan tekanan yang stabil dan tidak terlalu kuat, kita semprotkan air hangat ke dalam telinga hingga benda asing terdorong keluar. Melakukan urs pulling, kondisi liang telinga akan basah. Maka kita bisa menggunakan pemilin kapas kita untuk mengeringkan sisa air dari liang telinga dengan cara kita mengambil sedikit kapas, kemudian kita jepitkan ujung dari pemilin kapas, kemudian pemilin kapas kita putar searah dengan jarum jam sehingga kapas akan terlilit ke alat. Kapas yang sudah kita lilitkan ke pemilin kapas, selain untuk mengeringkan liang telinga, juga kita bisa gunakan untuk membersihkan liang telinga dari sekret akibat infeksi di liang telinga maupun di kafum timpani. Sebelum kita masukkan ke dalam liang telinga,
liang telinga harus kita luruskan dulu dengan menggunakan tangan kiri kita. Kemudian tangan kanan memegang pemilin kapas yang sudah diberi kapas dan kita keringkan dengan memperhatikan visualisasi ke dalam supaya tidak melukai membran timpani. Kapas yang sudah terkena cairan tubuh penderita, kita melepaskannya dengan menggunakan kapas bersih. Kemudian kita letakkan di gagang, kemudian kita sama seperti memasang, kita jepitkan, kemudian kita putar kontralateral.